Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan bahas masalah komstir ya, atau konis teman-teman. Jadi di sini motor ini adalah CRF ya, CRF 150 dari Honda ya teman-teman. Tapi kebetulan motor ini teman-teman sering dibawa nerabas ya. Walaupun kelihatan standar teman-teman, tapi ini yang punya motor ini hobi sekali nerabas ya. Jadi dia ikut di klub CLT namanya ya, di CRF Lotim ya, Lombok Timur ya begitu. Jadi ini yang namanya motor yang sering dibawa nerabas itu teman-teman, yang namanya konis kurang sehat atau rusak itu wajar ya, sangat wajar karena memang medan yang dilalui itu sangat berat ya. Jadi ini teman-teman yang namanya komstir ya adalah pelor ya yang berada di leher ya, atau di bagian sini ya teman-teman. Nah, itu sebagai apa ya saya sebut, intinya ini komstir atau konis ya begitu. Ini ada dua kemungkinan teman-teman, dia agak kaku ya, terasa agak kaku, dan di saat tadi saya tes ini dia goyang gitu ya, goyang terus oleng gitu ya. Bahayanya ini kalau di tempat yang agak rame, tadi kita tidak bisa ngebut tapi motor kita oleng teman-teman ya. Jadi ini permasalahannya, penyebabnya ada beberapa. Biasanya itu pertama, konisnya memang sudah lecet ya atau rusak teman-teman di pelorannya itu. Itu yang pertama. Kedua, pelorannya atau konisnya itu kering ya teman-teman, kering karena memang faktor umur juga, dan juga mungkin karena sering dibawa nerabas itu ya. Dan biasanya kalau pulang nerabas sore langsung dimandiin. Jadi yang biasanya mandi sore itu tersisa air-air di bagian peloran itu atau di bagian komstirnya ya, konisnya ya. Jadi itu yang bikin karatan ya. Di karatan atau grease-nya kering, ataupun memang konis itu yang rusak ya. Jadi sekarang di sini saya berikan tutorial ya, cara mengatasi konis yang kaku ataupun goyang, terasa goyang ya teman-teman. Khususnya pada motor CRF. Oke? Sekarang kita lakukan pemeriksaan aja teman-teman ya. Jadi ini teman-teman, yang saya maksud kaku itu ya. Oh ya, kebetulan ownernya di sini teman-teman. Ini ya. Ya. Ini terasa kaku ya. Jadi tadi di saat saya bawa pelan pun terasa goyang begitu ya teman-teman. Nah, karena memang di konisnya ini kering mungkin atau rusak ya. Kita lihat aja, kita periksa aja ya, kita bongkar. Jadi pertama kita buka segitiganya teman-teman ya. Segitiga biar mudah kita periksa begitu ya teman-teman. Coba kita cek dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya untuk shock depan sama segitiga atasnya ya. Dan di sini saya mau perlihatkan ke teman-teman ya. Jadi yang setelah dibuka ini terasa lebih keras lagi teman-teman tuh, lebih kaku lagi ya. Nih, tek begitu ya, terasa gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau kita pelan ini semakin terasa ya. Jadi sebenarnya bukan untuk CRF aja teman-teman, untuk semua motor juga sama ya seperti itu. Kalau konisnya keras ya jelas nggak enak ya, nggak nyaman kalau kita bawa. Oke, sekarang kita buka aja teman-teman, seperti apa sih rupanya ya. Ya, kita gunakan kunci seperti ini teman-teman. Ini saya beli di Shopee ya teman-teman. Ini banyak sekali dan harganya juga murah, tanpa kita harus menggetok ya. Jadi kalau kita getok atau ketuk nanti ini terlalu keras, kita khawatir nanti murnya ini akan rusak ya, dan nggak enak juga ke pelanggan. Oke, ini sudah longgar, sudah terbuka ya. Kita lihat kondisinya seperti apa ya. Benar sekali teman-teman, kondisinya sudah kering ya. Coba kita perhatikan lebih jelas ya teman-teman. Kita periksa di bagian rangka ya teman-teman. Di sini coba kita raba. Tadi ini kadang tidak bisa kita lihat ya, tapi cuman kita raba aja teman-teman. Terasa di sini konisnya atau besi yang nempel di rangka ini masih mulus ya, artinya masih bagus.
Dan grease-nya juga masih banyak ya teman-teman. Coba kita lihat yang di bagian bawah. Oke, dan ini bagian bawahnya teman-teman, kita cek, kita raba juga. Sama juga teman-teman caranya. Jadi ini kadang secara kasat mata masih bagus, tapi kalau kita raba baru pas ya. Nah, ini dia kering sekali ya, tapi sengaja saya taruhkan grease biar lebih licin ya, jadi lebih terasa dia. Ya. Ini kita bisa pastikan ya, besi konis atau konis yang nempel di bagian rangka bawah dan atasnya ini masih bagus ya teman-teman. Coba kita cek di bagian peloran atau konis yang bawah ini ya, maksud saya yang pasangannya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan atau rupa konis ya yang sudah kita bersihkan. Ternyata teman-teman ya, saya rasa ini konisnya masih bagus ya. Cuman mungkin karena kering ya, kering artinya grease-nya sudah terlalu sedikit ya teman-teman. Jadi ini informasi dari yang punya motor. Ini kalau sudah dia mandiin motornya atau cuci motor, itu pasti terasa kaku ya, terasa lebih kaku ya. Jadi itu saya analisisnya, konisnya ini terlalu kering ya, karena kalau kita lihat di kasat mata masih bagus ya, walaupun kelihatan agak karatan ya. Jadi yang bikin agak karatan ini apa? Berarti itu kan air begitu teman-teman ya. Coba kita lihat yang di rangka ya, ini sudah saya bersihkan teman-teman. Tuh, yang di rangka sudah bagus ya, artinya udah bersih tapi masih bagus, cuman kelihatan agak hitam, berarti ini udah agak berkarat ya. Padahal di sini ada grease ya teman-teman. Tapi karena grease-nya terlalu sedikit atau udah mulai mengering ya, jadi itu yang bikin di saat terkena air ini terasa seret ya, atau terasa kaku karena memang ada agak karatan begitu ya. Coba kita lihat yang di bagian atas. Ini sudah benar-benar bersih ya teman-teman. Itu sudah masih bagus ya. Terasa juga masih mulus ya teman-teman yang ini. Dan untuk peloran atas ini masih bagus sekali ya, karena memang di sini ketutup dengan sempurna, mungkin ya itu yang bikin dia enggak kena air ya. Ya, oke. Jadi ini untuk proses seperti ini kita tidak lakukan penggantian ya teman-teman, tapi kita lakukan grease ulang, grease yang baru ya. Kita kasih di sini. Dan di bagian dalamnya ini teman-teman, bagaimana cara kita masukkan grease ya di bagian dalam ini? Tentu kita olesi yang di luarnya, maka akan semakin sambil kita tekan ya agar masuk ke dalam, dan kita semprotkan nanti menggunakan tribon chain loop ya, karena tribon chain loop itu di saat sudah kering dia akan menjadi seperti gemuk ya, kurang lebih seperti gemuk. Bisa saya bilang kalau udah keringnya itu menjadi gemuk lah begitu ya teman-teman ya. Ini terasa ringan dan terasa mulus ya, halus, enggak kaku ya teman-teman. Kita tidak lakukan penggantiannya, tapi kita lakukan pemberian grease ulang ya, atau gemuk ulang. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Jadi untuk yang bawah dulu ya, kita mulai. Kita kasih grease. Yang bagian luarnya ya di sini teman-teman. Pelan-pelan aja supaya semua terlumuri ya. Terus biar merata gitu ya teman-teman. Ini saya gunakan grease yang dari Stitch ya, merek Stitch. Jadi usahakan pakai yang grease yang paling bagus ya teman-teman, atau gemuk ya. Kita di sini bilangnya gemuk begitu teman-teman ya. Dan untuk dalamnya ini sudah masuk sih sebenarnya teman-teman, sudah masuk sih sebenarnya di dalam. Cuman untuk biar lebih mantap ya, biar lebih mantap lagi kita semprotkan. Jadi ini di sini biasa gunakan tribon chain loop ya, tribon chain loop. Jadi ini kalau keringnya itu nanti dia lengket seperti gemuk ya. Jadi bisa saya bilang gitu ya. Jadi ini biar lebih meresap ke dalam ya, itu maksud saya teman-teman. Ya.
Sekarang tinggal di bagian, oh ya, yang satunya lagi, yang ini ya teman-teman. Ini kita kasih juga. Ini. Kita anu aja ya, pelan-pelan teman-teman. Biar lebih merata ya. Oke, ini juga kita taruh ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini kita rasa sudah cukup ya teman-teman. Dan di bagian rangka juga kita olesi ya, yang ini teman-teman tuh ya, kita olesi. Ini secukupnya saja ya teman-teman. Oke, dan di bagian atas jadi karena kita taruh di bagian pelorannya itu banyak, jadi kayaknya di sini nggak terlalu banyak ya teman-teman, secukupnya saja. Oke, dan peloran atasnya teman-teman, ini saya lupa semprot tadi, ini kita tambahi ya, kita tambahkan menggunakan ribbon chain loop. Jadi ini teman-teman, kalau untuk celah-celah yang agak sulit kita jangkau menggunakan grease, saya biasa menggunakan ribbon chain loop ya. Jadi ini sangat membantu ya, cukup membantu ya teman-teman. Tapi karena kalau untuk merek lain ya, setahu saya teman-teman, keringnya itu nggak menjadi gemuk ya, artinya nggak lengket kayak gemuk. Jadi ini benar-benar lengket teman-teman, jadi pas ya, enak juga ya. Oke, ini kita pasang yang bagian atas ya, ini teman-teman. Kalau teman-teman merasa kurang puas ya, diolesi lagi ya teman-teman, lebih banyak. Tapi kalau menurut saya ini sudah sangat-sangat cukup ya. Oke, dan di bagian bawahnya ini teman-teman sudah juga kita lumasi atau kita olesi, tinggal kita pasang ya. Oke, sekarang tinggal kita pasang ya untuk segitiganya ya, seperti ini teman-teman, dan ini adalah penutupnya ya. Lalu kita pasang mur kunci bagian bawah. Oke, seperti ini. Sekarang kita kunci atau kita kencangkan menggunakan alat seperti ini tuh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau beli bisa ambil yang ukuran 4552 ya teman-teman. Kita kencangkan. Tuh. Teman-teman. Terasa enteng ya. Ini terasa enteng sekali teman-teman. Yang tadi kaku ya, ini terasa enteng. Coba kita kencangkan sedikit, masih enteng teman-teman. Yuh, terasa enteng teman-teman. Ternyata konisnya memang hanya butuh di olesi gemuk baru ya, atau grease baru teman-teman tuh. Terasa enak sekali ya, kayak motor baru teman-teman. Enak sekali kalau ini teman-teman ya. Oke. Jadi yang model seperti ini teman-teman,
kita setel dulu di bawah, artinya untuk mur penguncinya kita setel dulu ya tanpa kita pasang segitiga atas ya. Oke, dan kita tes maju mundurkan seperti ini, sudah pas, enak ya, setelannya enak. Sekarang kita pasang segitiga atasnya. Oke. Untuk yang model seperti ini teman-teman, jadi kita nggak bisa mengencangkan mur pengunci ya, mur pengunci yang bagian atas segitiga ya seperti ini. Tapi harus kita pasang shock dulu, baru kita pasang mur atasnya ya. Biar ini ndak gini begitu ya, ndak goyak ke kiri dan ke kanan, tapi pas ya dengan bawah dan atasnya ya. Jadi yang seperti model seperti ini teman-teman untuk mengunci nanti ya, untuk ini sebenarnya inti dari pemasangan ya, inti dari pemasangan segitiga. Maksud saya konis ya. Jadi ini di saat kita kencangkan mur segitiga atas, jadi kita kencangkan dulu mur pengunci yang di bawah, yang di sini tadi itu ya. Kita kencangkan sampai terasa kaku ya. Jadi maksud saya seperti ini. Kita kencangkan ya. Kita kencangkan lewat sini ya. Lewat sini ya teman-teman biar lebih jelas. Ya, di sini. Kita kencangkan di sini teman-teman. Ini masih bisa dibuka, kita buka dulu ya. Ini. Oke, kita kencangkan di sini teman-teman tuh, sehingga terasa bawahnya ini agak kaku ya sedikit. Lalu kita pasang mur pengunci atas. Menurut saya cara seperti ini paling mantap ya, karena langsung terkunci dan tidak berubah-ubah ya teman-teman, tidak berubah. Ya, ini ya teman-teman, lebih jelas. Jadi ini setelah kita rasa ini, kita kunci sedikit menggunakan kunci Inggris atau kunci, di sini saya gunakan kunci shock ukuran 30 ya teman-teman, ukuran 30 mili. Ini ya, tadi kita kencangkan sedikit ya, tidak perlu terlalu kencang teman-teman. Baru kita longgarkan mur pengunci bawah. Jadi ini kalau sudah ini agak kencang ya, nggak terlalu kencang, kita longgarkan mur pengunci bawah menggunakan alat seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya itu mur pengunci bawah ini menekan segitiga yang atas ya. Jadi antara mur atas dan mur bawah ini saling tekan. Jadi itu yang membuat setelan konis kita nggak cepat berubah ya. Oke teman-teman, kalau udah seperti ini kita rakit aja dulu batoknya ya. Lalu ini kita setel dulu ya teman-teman. Tapi caranya seperti tadi itu, kita kencangkan dulu agak yang bawah ini agak seret kaku begitu ya. Lalu kita pasang segitiga atas dan kita pasang mur sehingga terasa agak-agak keras sedikit ya juga. Lalu kita longgarkan lagi yang mur pengunci bawah biar menekan segitiga yang atas ini. Oke teman-teman, kalau udah seperti itu, lalu kita, jadi tanpa kita getok ya, kita gunakan alat seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu kita pasang batok dan kita tes ya seperti apa rasanya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, tanpa kita lakukan penggantian konis atau komstir. Oke teman-teman, ini sudah kita rakit ya ke rangka, artinya kita udah pasang juga shocknya teman-teman, dan batok semua udah kita pasang ya. Sekarang tinggal kita tes. Memang terasa, belum kita tes aja udah terasa lebih enteng ya, untuk steeringnya atau stangnya udah lebih enteng ya. Jadi untuk pengetesan sekarang ini kita tes pelan ya, karena kalau tes ngebut memang nggak terlalu terasa teman-teman ya, tapi kita tes pelan biar apakah masih goyang atau oleng atau bagaimana ya. Oke, sekarang kita ini mekanik kita yang tes ya. Mari, Jang. Pelan aja ya sampai wakap.
Jadi kelihatan memang udah ndak goyang lagi ya teman-teman. Jadi terasa di stangnya yang mulanya kaku ya, kaku, lalu di saat kita pakai itu goyang ya, sekarang terasa enteng sekali ya, kelihatan enteng sekali. Bagaimana? Udah ndak kaku lagi ya? Nah, itu udah enak. Berarti udah siap diajak nerabas lagi ya. Oke teman-teman, jadi begitu ya cara mengatasi konis atau komstir CRF 150 yang kaku ya, tanpa melakukan penggantian. Jadi kita hanya melakukan pelumasan menggunakan grease ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, agar kami semakin bersemangat membuat video-video yang baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.